Om Swastiastu, salam sehat anakku semuanya. Pelajaran daring hari ini yaitu sejarah peminatan untuk kelas 12 Bapak sampaikan, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bapak ulang, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nomor A, pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah pengakuan secara de facto dan de jure. Sebuah negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka secara penuh apabila memenuhi 4 syarat. 1. Memiliki wilayah. 2. Memiliki rakyat. 3. Memiliki pemerintah lembaga negara. 4. Pengakuan dari negara lain baik secara de facto, nyata, de jure, hukum. Sekarang kita bahas yaitu pengakuan de facto. Sebuah negara akan mendapat pengakuan de facto dari negara lain bila memiliki unsur wilayah, rakyat, pemimpin. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto ada 2. A. Bersifat tetap, yaitu pengakuan dari negara lain yang menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi, tetapi tingkat diplomatik belum dapat dilakukan. Itu bersifat tetap. 2. Bersifat sementara, yaitu pengakuan dari negara lain tidak memandang jika jangka panjang atau negara itu eksis atau tidak, yang artinya negara itu berkelanjutan atau tidak. Pengakuan bisa ditarik apabila negara itu tidak berkelanjutan. Nomor B, pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensinya atau pengakuan internasional. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de jure dibagi 2. 1. Tetap, berlaku selama-lamanya. Tetap, berlaku selama-lamanya. 2. Penuh, dibukanya hubungan bilateral tingkat diplomatik atau konsul. Perwakilan dipimpin oleh duta besar. 2. Penuh, dibukanya hubungan bilateral tingkat diplomatik atau konsul. Perwakilan dipimpin oleh duta besar. 2. Pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kali dilakukan oleh Mesir, kedua India dan Australia. Pengakuan oleh Mesir. Mesir sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Pengakuan ini didorong oleh desakan mahasiswa dan masyarakat Mesir untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga para mahasiswa Mesir mendorong massa Indonesia untuk melakukan demo-demo dan juga masyarakat Mesir mereka melakukan demo-demo di kedutaan Belanda di Mesir. Raja Farauk Mesir juga menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arab kepada Indonesia karena persaudaraan Islam, sehingga pengakuan tersebut menyebabkan masalah Indonesia menjadi
masalah internasional. Jadi Raja Mesir melakukan dukungan dengan alasan yaitu pengakuan tersebut berdasarkan pada persaudaraan Islam. Sehingga pengakuan tersebut menyebabkan masalah Indonesia nanti menjadi masalah internasional. Yang kedua, India. India memiliki persamaan nasib sebagai negara terjajah sehingga India sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia dan adanya hubungan baik antara Muhammad Hatta dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru saat itu. Hubungan India dengan Indonesia dipererat kembali dengan sejak Indonesia mengirim bantuan beras 500 ton tanggal 20 Agustus 1946 yang saat itu India sedang mengalami kelaparan. Nah, hal inilah yang juga menyebabkan nanti India mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir adalah Australia. Pada tahun 1947, hubungan Indonesia dengan Australia mulai terjalin dengan baik. Australia yang berkuasa pada saat itu dari Partai Buruh, yaitu dipimpin oleh Joseph Bonedict Chifley, berprinsip bahwa Australia berpandangan setiap negara bebas untuk memilih dan membentuk pemerintahannya sendiri. Australia menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang merdeka. Maka ketika terjadi agresi militer Belanda pertama, Juli 1947, setelah perjanjian Linggadjati, Australia bersama India membawa masalah itu ke PBB. Dan nantinya ketika perjuangan Indonesia setelah tangan PBB, di mana nanti kita akan melakukan perselesaian sengketa antara ini, yaitu dengan dibentuknya nanti KTN Komisi 3 Negara, kita memilih wakil kita dari Australia. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Nanti Bapak akan lanjutkan dengan memberikan anak-anak tugas yang anak-anak selesaikan di Google Classroom. Om Santi Santi Santi. Om. Salam sehat untuk kita semua.